teman-teman, perkenalkan nama saya Bernadette Julia Stefani, saya dari kelas 10A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh terhadap nilai A, B, dan C pada persamaan fungsi grafik tersebut. Oke, saya harap teman-teman dapat menyimak video saya dengan baik ya. Sebelum dijelaskan pengaruh nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat, maka perlu diketahui cara atau langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Contohnya, x kuadrat tambah 2x kurang 3. A. Menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan fungsi kuadrat dari x kuadrat tambah 2x kurang 3, maka diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 3. Karena nilai A lebih besar dari 1, karena nilai A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Nah, bagian B, menentukan titik potong pada sumbu X. Ke B, menentukan titik potong pada sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Sehingga Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, o sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, atau x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Berarti x tambah 3 sama x kurang 1 sama dengan 0. Oke, jadi teman-teman, kita sampai di sini kita akan mencari berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 3. Negatif 3 itu dari mana? Nah, negatif 3 itu dari negatif 3 tambah 1, tambah dari x yang di depan. Berarti negatif 3 tambah 1 tetap negatif 3. Nah, terus berapa kali berapa yang menghasilkan 0? Jadi negatif 3 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga x tambah 3 sama dengan 0, atau x minus 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 3, dan ini sama dengan x sama dengan 1. Nah, jadi ini dia sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Nah, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, atau y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, o sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3, atau x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga memperoleh x tambah 3 atau x kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita akan cari berapa tambah berapa yang menghasilkan negatif 3 dan berapa kali berapa yang menghasilkan 1. Berarti x tambah 3 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 1. Karena nilai y sama dengan 0, fx sama dengan 0, maka titik potong pada sumbu x, adalah negatif 3,0 dan 1,0.
Nah, jadi ini dia titik potong dari sumbu X yaitu negatif 3,0 dan 1,0. Yang ke C adalah menentukan titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Sumbu Y, maka X sama dengan 0. Ini bagian C ya teman-teman. Sehingga Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 F 0. Kenapa 0? Karena X sama dengan 0. Jadi X ini, X yang di Fx bagian atas, di bagian bawahnya menjadi F sama dengan F 0. Kalau di atasnya tadi kan Fx, karena X sama dengan 0, maka di bawahnya F0 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Y-nya dari mana? Y-nya itu dari sumbu Y. Jadi Y-nya sama dengan 0 kuadrat tambah 2 0, dalam 2 dalam kurung 0, kurang 3. Berarti Y sama dengan negatif 3. Nah, jadi kan begini teman-teman. Menentukan titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Nah, Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. F0 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 dalam kurung O kurang 3. Sehingga Y sama dengan negatif 3. Nah, itu dia dari titik potong dari sumbu Y. Karena X sama dengan 0, maka titik potong pada sumbu Y adalah 0, negatif 3. Jadi titik potong pada sumbu Y teman-teman yaitu 0, negatif 3. Sekarang bagian D yaitu menentukan titik puncak XP dan YP. Mencari sumbu simetri. Dan jadi kita menentukan titik puncak dari XP dan YP, kita mencari sumbu simetri sebagai XP dengan rumus XP sama dengan negatif B per 2 kali A. Kelihatan nggak teman-teman? Kurang 2 kali A sama dengan negatif 2 per 2 kali 1. Nah, tadi kan negatif 2-nya, negatif 2 per 2 kali 1 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan XP sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah menentukan sumbu simetri sebagai XP dengan rumus XP sama dengan negatif B per 2 kali A. Berarti sama dengan negatif 2 per 2 kali 1 sama dengan negatif 2 per 2 sama XP sama dengan negatif 1. Jadi ini dia sumbu simetri dari XP yaitu negatif 1. Berikut adalah mencari YP dengan menggunakan rumus D. Teman-teman tahu apa itu D? D yaitu diskriminan, yaitu dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Berarti YP sama dengan
diskriminan per negatif 4A sama dengan B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 3 per negatif 4. Oke. Sama dengan 4 kurang negatif 12 per negatif 4. Kita sambung di sini ya teman-teman. Kurang negatif 4 sama dengan 4 tambah 12. Nah, jadi kita itu ubah tandanya dari minus ke plus ya teman-teman. Jadi kan dari pertama kan 4 kurang negatif 12. Nah, kita ubah menjadi 4 tambah 12 per negatif 4. Sama dengan 16 per negatif 4. Jadi YP-nya sama dengan negatif 4. Nah, karena titik puncak XP dan YP, maka titik puncak dari grafik FX yaitu dari X kuadrat tambah 2X kurang 3 adalah negatif 1, negatif 4. Nah, negatif 1-nya itu kan dari titik puncak sumbu simetris sebagai XP, ya kan? Nah, sedangkan negatif 4-nya itu dari titik puncak sebagai YP. Nah, jadi titik puncak XP dan YP, maka titik puncak dari grafik FX dari X kuadrat tambah 2X kurang 3 adalah negatif 1, negatif 4. Nah, di sini saya akan menggambarkan sebuah grafik yang akan menentukan titik puncak dari grafik FX tersebut. Teman-teman, jadi ini dia grafik yang sudah saya gambar dari X kuadrat tambah 2X kurang 3. Jadi model grafiknya itu terbuka ke atas ya teman-teman. Karena apa? Karena nilai A sama dengan 1 atau nilai A lebih besar dari 0. Sehingga grafiknya terbuka ke atas seperti ini teman-teman. Jadi bagian di sini adalah titik puncak grafik guys, di bagian negatif 4. Di sini. Jadi ini dia model grafik dari sumbu fx x kuadrat tambah 2x kurang 3. Jadi teman-teman, pengaruh nilai A, B, C, serta pengaruh nilai D atau diskriminan terhadap fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena nilai A sama dengan 1 atau A lebih besar dari 0, maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua, karena nilai A sama dengan 1 atau A lebih besar dari 0, dan B sama dengan 2 atau B lebih besar dari 0, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi titik puncaknya berada di sebelah kiri sumbu Y ya teman-teman. Bagian kiri sumbu Y titik puncaknya. Nah, dan yang ketiga, karena nilai C sama dengan negatif 3 atau C lebih kecil dari 0, maka grafik memotong di sumbu Y negatif atau memotong di sumbu Y sebelah bawah sumbu X. Seperti ini guys, memotong di sebelah bawah sumbu X. Jadi teman-teman, itu dia penjelasan mengenai bagaimana pengaruh nilai A, B, dan C terhadap fungsi kuadrat dari fx kuadrat tambah 2x kurang 3. Jadi, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.